kita jumpa lagi. Malam ini saya mau tunjukin satu aplikasi atau software, yaitu software untuk perhitungan muatan di atas kapal. Jadi ini adalah softwarenya. Jadi kebetulan saya itu di kapal Golden Progress. Jadi ini adalah softwarenya, atau biasa kita sebut itu LODCOM, Loading Computer, yang mana ini adalah salah satu persyaratan dari IMO, International Maritime Organization, bahwa kapal yang berukuran 100 meter atau lebih sudah harus memiliki loading computer. Dan ini biasanya berdasarkan pengalaman, ini selalu diminta oleh pihak terminal, baik itu dari oil tanking, SRC, Vopak terminal. Nah, ini selalu diminta. Jadi walaupun ini adalah software komputer, mereka minta itu harus kita tes stability-nya atau tes perhitungannya setiap 3 bulan sekali. Pengetesannya ini itu kita mengacu kepada stability book. Oke. Jadi ini software yang sudah dibuat sejak kapal ini dioperasikan, dan software ini selalu dipakai oleh chief officer di atas kapal untuk merancang suatu perencanaan pemuatan atau pembongkaran. Jadi ini namanya LODCOM atau Loading Computer. Nah, Loading Computer ini berbeda dengan yang namanya Damage Stability Calculation, karena loading komputer ini dipakai hanya untuk perencanaan pemuatan atau perencanaan cargo operation, perencanaan pemuatan, pembongkaran atau loading dan discharging. Ya, di sini tidak ada yang namanya stability damage atau damage stability itu. Jadi bagaimana kita mau tahu isi apa aja yang ada di dalam sini, di dalam software ini? Yang pertama itu ada file, initial setting, cargo, others, result, utility, dan about. Jadi di sini ada file. Oke, di file di sini ada load, save as, delete, print, dan quit. Quit ini sama dengan exit ya. Jadi load ini berfungsi untuk memanggil file yang pernah disimpan untuk ditampilkan. Oke. Dan initial setting itu di situ ada load line, provision, constant, sama SG ini atau density. Kemudian ada percentage atau persentase, kemudian nama-nama tangki. Kemudian setelah inisial itu ada cargo. Cargo itu ada cargo data input. Cargo data input ini yang di bawah ini ya, cargo data input. Oke, kemudian ada tank table ini modelnya kayak gini. Oke, kita bisa masukin manual di sini lewat keyboard komputer atau laptop. Kemudian
test condition input. Oke. Jadi test condition cargo data input ini fungsinya itu untuk pengetesan. Jadi kita bisa melihat maksimum inersia. Kemudian setelah kargo ada tangki balas, dan ini adalah tangki air tawar dan bahan bakar ini ada di sini. Kita bisa klik. Oke. Jadi ada tangki FO. FO itu ada di satu kiri, satu kanan, dua kiri, dua kanan, dan tangki DO itu atau diesel oil tank itu ada satu center, dua center, satu center, dua kiri, dua kanan. Kemudian first water kiri, first water kanan. Oke. Kemudian nah, ini adalah strength table. Di sini kita bisa lihat setelah kita melakukan perencanaan pemuatan, maka yang paling penting ini adalah tabel ini yang perlu dilihat. Jadi di sini ada shearing force, bending moment. Jadi ini adalah hasil perhitungan setelah kita melakukan pengisian data. Sedangkan yang ini adalah grafiknya. Kalau tadi itu dalam bentuk angka, ini dalam bentuk grafik. Ini adalah grafik bending moment, dan ini adalah grafik yang bawah ini ya, yang vertikal ini adalah grafik shearing force atau SF ini. Nah, ini ada tulis BM atau bending moment. Limit dari bending moment ini adalah ini. Oke. Nah, sedangkan kalau dia ke atas begini berarti itu hogging ya. Sedangkan kalau dia turun ke bawah itu berarti sagging. Jadi hogging, sagging. Ya, ini limit dari bending moment dan shearing force. Jadi usahakan dalam penataan muatan ini grafik ini nggak boleh ya, melewati dari garis ini maksimum ya, baik itu hogging ataupun sagging. Nah, yang di bawah ini adalah frame. Ini frame kapal, ini di start dari frame nomor 7 sampai frame nomor 135. Jadi kalau dilihat dari sini, ini bending momennya itu ada di antara frame 54 dan 69. Next, intake stability. Intake stability itu ini di sini ada displacement dan flooding angle, dan paling penting di sini itu ini flooding angle sama angle GS maksimum. Jadi kalau berdasarkan kondisi kapal saat ini, maka flooding angle-nya adalah 77 derajat dan flooding angle, kemudian angle maksimum GS-nya itu adalah 25 derajat. Oke. Nah, ini kalau kondisinya kayak gini. Kalau kondisinya berubah, jadi ini juga ada di sini evaluasi. Jadi core GM itu yang harus yang standar CM itu 0,15. ini ketentuannya, kriteria, sebut kita kriteria. Sedangkan berdasarkan kondisi sekarang ini itu CM-nya 4,3. ini dikatakan oke. Kemudian angle of GS max itu harus lebih besar atau sama dengan 25 derajat kriterianya. Jadi sini 25,3 oke gitu. Begitu berikutnya oke. Jadi ini hasilnya oke. Jadi biar gampang semua itu kita lihat oke berarti. Tapi ini kapalnya kosong ya. Jadi ini mulai dari di sini di bawah ini ada datanya, kargo kosong, balas kosong, bahan bakar kosong, fresh water kosong, dan lain-lain kosong. Oke. Nah, kalau kapal kosong kayak gini, ternyata kapal ini
dia displacement-nya itu 2291 sekian, dan mid draft itu 2.2. Oke. Jadi ini datanya, ini ada di sini, ada TPC ton per sentimeter ini. Kemudian di sini juga ada, nah ini kalau saya itu yang paling saya senang, ini di sini ada population immersion. Population immersion. Walaupun di sini tidak ada listing atau kemiringan ya. Software ini nggak ada dia tentang kemiringan. Jadi waktu kita pengaturan muatan di sini tidak kelihatan kalau ada listing kapal miring kemana, kiri kiri atau ke kanan. Tapi untuk kapal tanker ini nggak terlalu berpengaruh karena dalam proses pemuatan itu, penataan muatan itu paling miring paling besar itu sekitar 2 derajat, itu pun sudah terganggu sekali. Kita kurang jarang kita dapat itu 2 derajat, paling sekitar setengah sampai 1 derajat saja kemiringan. Paling kalau dia naik sudah 1,5 derajat kita sudah kasih steady lagi. Jadi nggak terlalu bermasalah di software untuk kapal tanker. Oke. Kemudian ini di sini ada draft survey dan tank survey. Jadi yang namanya draft survey itu bukan cuma ada di kapal kargo. Jadi semua itu draft survey. Yang namanya kapal itu kita harus bisa draft survey. Karena draft survey itu sebenarnya kita pakai untuk, kalau untuk di kapal tanker itu kita pakai untuk mencari konstan. Nah, konstan ini jadi di sini ya, di initial setting konstan. Oke. Ini hasil angka ini tuh kita harus cari, karena angka ini kita tidak akan dapat di dalam data dari software ini. Karena software ini kan cuma mendata kompartemen aja yang di atas kapal, misalnya tangki kargo, tangki bahan bakar, tangki balas, kemudian tangki air tawar, itu saja. Jadi selain berat-berat itu, maka kita sebut konstan, dan konstan itu kita harus cari lewat draft survey. Jadi mengenai draft survey nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan ini disebut data input for tank survey. Oke. Nah, inilah penampakan dari software untuk perhitungan atau perencanaan pemuatan pembongkaran di kapal tanker. Jadi bagaimana kita mau makainya? Makainya gampang. Jadi ini dia sudah sangat membantu untuk seorang chief officer di atas kapal. Misalnya yang penting pertama sekali itu kita harus setting initial setting ya. Oke, kita setting ini, kita klik initial setting. Kemudian kita rubah konstannya. Jadi konstannya ini harus ada percobaannya. Ada percobaan. Jadi kalau kita misalnya baru naik di atas kapal, ada serah terima chief officer, kita harus tanya sama chief officer yang kita gantikan itu konstan untuk kapal itu, pengalamannya dia itu berapa ton gitu. Tuh, jadi
Kalau ini konstan, ini ada tulis 46, ini tuh terlalu kecil ya untuk ukuran kapal yang sudah belasan tahun. Itu kalau pengalaman saya itu sekitar paling top itu 100 ton. Yang paling kecil itu 100 ton, jadi kita isi aja 100 ton. Kemudian provisionnya sekitar 3-5, kita taruh aja 3 ton. Nah, sedangkan di sini persentase ini kita bisa tentukan cargo tank itu persentasenya ada 98%, ballast tank 99, kemudian bahan bakar 85, freshwater 99. Oke. Jadi aplikasi ini atau software ini sudah tulis kayak gini biar enak sebentar kalau kita mau klik di sini di gambarnya ini tuh kita langsung klik aja. Misalnya satu kiri ini kita langsung klik kiri atau langsung klik kanan. Kalau kita langsung klik kanan itu dia langsung 98%. Nah, lihat. Langsung ada 98% di sini. Persentasenya 98, ini metrik tonnya dan ini meter kubiknya. Oke, gitu. Jadi yang pertama dalam perencanaan pemuatan itu yang jelas kita harus tahu data-data mengenai bahan bakar dan air tawar. Oke, kalau konstan tadi kita sudah tahu konstannya adalah 100, kemudian kita tinggal mengisi bahan bakar. Bahan bakar kita langsung bisa isi aja. Misalnya kita contohkan aja di sini, misalnya ini FO tank satu kanan, kita langsung klik kanan, langsung dia 85%. Kemudian FO satu kiri langsung 85%. Atau bisa juga kita klik begini, terus kita tulis angkanya di sini. Misalnya 50. Enter. Nah, dia langsung 50 metrik ton. Dua kanan bisa juga kita ketik tadi, bisa juga kita pakai karakteristik kursor ini. Nah, bisa kita kasih naik atau kita kasih naik. Nah, 50. Tapi ini agak susah ya kalau pakai ini, kurang tepat. Kita harus ngejasnya. Kalau kita mau kerja cepat-cepat ini agak repot nih. Jadi misalnya kita tinggal ketik aja di sini 50. Enter. Oke. Jadi datanya kita tinggal ketik gitu aja. Tapi ini karena kita cuma latihan, kita aja taruh aja langsung klik kanan. Nah, ini air tawar, ini DO diesel oil, ini diesel oil juga, ini air tawar. Oke, air tawar tadi kan kita setting 99% di initial setting ya. Air tawar freshwater initial setting 99%. Makanya ketika kita klik di sini langsung dia 99%. Dan di sini juga ada air tawar. Ini air tawar juga, ini tangki air tawar. Kita klik dia 99%. Klik 99%. Nah, jadi kayak gitu contoh. Nah, sekarang kalau misalnya diminta bagi kira-kira kalau kondisi kapal kayak gini, air tawar ada sekitar 284 ton, kemudian bahan bakar itu ada 236 ditambah 85, jadi sekitar 200. Ini bahan bakar FO ini ada 236, dieselnya ada 85 ton, maka kira-kira berapa kargo yang dapat dimuat berdasarkan summer draft gitu loh. Oke, jadi kita contohkan ini, kita klik aja, kita tulis di sini misalnya, karena contoh density-nya kita tulis di sini, density-nya misalnya karena pump oil itu misalnya density-nya 0,90765 contoh. Oke. Nah, terus kita klik aja di sini, klik aja sembarang, klik kanan. Oke, sembarang.
berarti dia akan loading 98%. Oke, kita klik aja. Oke, 98. Nanti di sini kelihatan kita overdraft. Oke, kita overdraft. Tapi nggak apa, itu gampang ya. Kita overdraft, kita tinggal hilangkan aja misalnya 1 tangki. Tapi kita perhatikan di sini ada trim 0,7. Oke, 0,7. Jadi tergantung kita mau trim berapa, 1 meter kah, 0,7 ya paling bagus 1 meter atau 90 cm. Jadi kita contoh kita angkat ini, masih overdraft. Oke, masih overdraft, trim sudah 1 meter. Kita turun ini, nah berarti 7, 15. Oke, nah tinggal kita bagi 2 aja ini kargonya. Jadi ini jumlahnya ada di 4 kanan itu ada, taruhlah 516 dibagi 2 itu 258. Jadi kita klik aja 258. Oke, ini juga 258. Oke, jadi pas trim 1 meter. Oke, trim 1.1, cantik, gak ada masalah ini. Nah, kenapa gak ada masalah? Oke, karena trimnya bagus. Kalau dilihat dari stability strength-nya, nah, kita klik ini, bagus. Oke, pasti oke semua. Oke, cuma biasanya ini ada berapa persen? 46%. Kalau menurut pengalaman, terkadang kapal itu tangkinya itu kalibrasinya kurang bagus. Jadi itulah pengalaman chief officer. Jadi kalau misalnya terkadang kalau kita loadingnya kurang dari 50%, ya kan, itu ketelitian hitungnya kurang lah. Tapi itu tidak menentu ya, karena tergantung dari karakteristik kapal atau karakteristik dari tangki kapal itu sendiri. Jadi kalau kalibrasinya bagus nggak ada masalah. Tapi kalau untuk kapal ini pengalaman itu nggak bagus untuk penataan muatan di kurang dari 50%, minimum itu 60%. Karena nanti bermasalah di saat kita sebelum bongkar, perhitungan sebelum bongkar atau sesudah loading. Itu. Jadi kayak gini modelnya. Nah, dari hasil penataan muatan seperti ini, maka kita tahu kargo yang dapat dimuat ada sekitar 6.000 lebih, 6.015 untuk maksimum draft. Oke. Jadi kapal ini summer draftnya adalah 7.145. Jadi kalau kita kasih naik sedikit aja sudah overdraft. Oke. Dan TPC-nya ini kita ketahuan TPC-nya 14 ton. TPC 14 ton. Dan ini adalah propeller immersion. Oke, berapa propeller immersion ini itu berapa persen propeller tenggelam. Nah, ini adalah SG atau density air laut di mana kapal mengapung. Jadi misalnya kalau kita mau masuk dari air laut, dari laut mau masuk ke sungai, itu kan kita biasanya hitung pakai rumus DWA, FW per 40 TPC kali bla 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 tuh DWA. Nah, ini nggak perlu, kita robah aja di sini. Mana?
Nah, kita rubah aja density air tawar misalnya 1, di sini akan berubah dan draftnya akan berubah. Min draftnya jadi 7.3. Oke, 7.3. Itu air tawar. Oke. Dan kalau kita ganti air lautnya, kita ganti ada 1.025. Oke, jadi draft depan adalah 6.6, draft belakang 7.7, 7.15, dan trimnya adalah 1.1. Apakah betul ini maksimum draftnya sama draftnya 7.145? Kita coba aja. Misalnya kita taruh di sini 260 lah. Oke, ini 260 masih belum. Nah, oke. Sudah over. Cek draft. Calculate min draft, exceed, dan set value. Oke, jadi ini ada overdraft, ini nggak boleh. Jadi harus kita kembalikan 260. Jadi total kargo hanya bisa muat 619, itu maxnya. Oke, jadi itu tergantung berat jenis ya. Kalau berat jenisnya lebih berat, maka kargonya akan lebih sedikit. Kalau berat jenis muatan itu ringan, maka makin banyak yang bisa dimuat. Oke, jadi saya kira untuk pengenalan software ini sekian dulu. Nanti kalau ada waktu kita coba untuk cari kasus ya, atau soal bagaimana caranya kita penataan muatan. Yang jelas ini penataan muatan yang kita asal-asal saja, tapi sangat gampang karena biasanya kalau ada soal di sekolah atau di waktu kita kuliah itu kan disuruh cari draft berapa ya, itu di simulasi atau di simulator itu banyak teman-teman yang bingung waktu penataan muatannya, apalagi kalau sudah menyangkut dengan kontainer. Padahal prinsipnya sama aja gitu. Prinsipnya aja. Yang dicari itu adalah draft tengah. Draft tengah yang dicari, jangan dalam penataan muatan yang dicari atau dikonsentrasikan di draft depan atau draft belakang, atau salah satu di draft depan atau draft belakang. Yang kita cari pertama adalah draft tengah, karena kalau setelah draft tengah kita dapat, maka kita sudah dapat berat secara keseluruhan. Nah, tinggal kita pindahkan aja penataannya di mana. Nah, itu nanti yang berubah itu hanya trimnya, sedangkan total beratnya tidak akan berubah gitu loh. Jadi kargonya tidak akan bertambah atau berkurang. 119 ini tetap 119 walaupun dipindah-pindah gitu loh. Yang ini dipindah ke yang dari tangki, misalnya tangki 6 dipindah ke depan, atau dari depan dipindah ke sini, atau dari tangki 6 dipindah ke tangki 4, atau dari tangki 1 dipindah ke tangki 4 gitu. Itu beratnya akan tetap sama 6019, tapi trimnya yang akan berubah. Oke, saya rasa sekian, sampai sini dulu.